Baik, Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya, Wayan Surate. Hari ini kita sudah menyelesaikan tahapan kegiatan, yaitu penyusunan program kerja sistem penjaminan mutu. Tadi sudah disampaikan tentang penggunaan Google Form dalam pembuatan formulir pada satuan pendidikan. Jadi Google Form yang disampaikan kepada kepala sekolah dan guru kita hari ini yang paling sederhana, karena memang sebagian kepala sekolah dan guru-guru kita yang ikut hari ini sama sekali belum uh, memiliki kemampuan di bidang pembuatan formulir dengan Google Form ya. Makanya saya dasar-dasar saja saya berikan, kemudian silahkan dieksplor, Bapak Ibu mengeksplor diri sendiri. Semoga Google Form itu dikuasai dengan baik sehingga memudahkan teman-teman tim penjaminan mutu di sekolah bekerja, sehingga uh, kita bekerja bisa lebih cepat ya. Untuk itu ingat Bapak dan Ibu, dalam mempermudah proses bekerja kita harus menggunakan teknologi. Nah, teknologi itu salah satunya Google Form karena paling fleksibel Bapak dan Ibu. Makanya peserta diharapkan mampu menggunakan Google Form itu dengan baik. Untuk itu, untuk mempermudah teman-teman belajar mereplikasi tentang kegiatan tadi, makanya kami buatkan tutorial. Ingat, subscribe kalau ada hal yang berkenan, kalau tidak apa. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Ayo saksikan. Jadi Google Form ini sangat penting Bapak dan Ibu untuk memastikan nanti form-form yang kita gunakan ya. Seperti ini ke. Jadi form-form yang kita perlukan, gurunya juga ketika nanti mengirimkan soal online, menginginkan biodata anak dan sebagainya, kita harapkan mampu menggunakan Google Form ya, karena zamannya mungkin adalah di era COVID niki kita tidak bisa tatap muka ya, begitu Bapak dan Ibu. Kemudian tujuan kita belajar hari ini, saya selalu masang tujuan Bapak dan Ibu. Jadi peserta dapat memanfaatkan Google Form sebagai penunjang kegiatan sistem penjaminan mutu ya. Kalau tujuan yang secara rinci nanti silakan Bapak dan Ibu bisa membuat soal online dengan menggunakan Google Form ya. Seperti itu tujuan kita. Kemudian apa sih Google Form itu Bapak dan Ibu? Jadi kalau kita bicara masalah Google Form yang namanya juga form ya, coba kita lihat. Google Form atau yang disebut dengan Google Formulir ya. Ini form ini formulir. Jadi adalah alat yang berguna untuk membantu kita merencanakan acara, mengirim survei, memberikan siswa atau orang lain kuis, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Itu artinya apa Bapak dan Ibu? Kemudian ketika kita memberikan kuis atau seperti kuisis tadi, kita ketika siswa itu menjawab, kita langsung mendapat analisisnya. Tapi dengan syarat, kalau Google Form ini adalah apa sih tujuan kita mengasih anak-anak tes itu. Kemudian polling misalnya, apa sih tujuannya polling. Yang kita inginkan data itu bentuknya bagaimana, itu kita harus tahu sebelum kita menyebar form itu kepada responden Bapak dan Ibu ya ini. Jadi itu intinya Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita lanjut. Nanti ini fungsi Google Form itu apa? Jadi pertama mengumpulkan tugas. Jadi tugas-tugas yang anak-anak dikumpulkan supaya terdata dalam file Excel, anak-anak bisa kita mengumpulkan tugas lewat Google Form. Ya, nanti ada tool di sana untuk menginput file, ya, menginput file supaya tidak di WA itu kan susah kita ngatur gitu, nih. Walaupun bisa diatur tapi agak susah. Tapi di Google Form dia sudah tertata. Nih, si A tugasnya A, si B tugasnya B gitu. Bukti fisiknya ini sudah jelas sekali Bapak dan Ibu. Nih, maaf yang siapa ini kok masih yang ada gininya ya. Nih Bapak dan Ibu, kemudian tolong di mute Tumun kalau ada yang masih
Ini ya anaknya itu mungkin. Bapak dan Ibu kemudian mengumpulkan data tugas secara online. Jadi ini Bapak dan Ibu nanti saya tugasi membuat soal tapi kirim lewat online. Kemudian mengumpulkan pendapat atau pendaftaran dan lain-lain. Seperti sekarang banyak yang menggunakan pendaftaran online ya, tapi sudah disinkronkan dengan aplikasi-aplikasi lain ya Bapak dan Ibu. Nah, terus Bapak dan Ibu, kemudian apa keunggulan Google Form? Google Form itu adalah tampilannya menarik, Bapak dan Ibu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, masih ada yang tidak mute ya. Aduh. Ini host saya enggak bisa mute teman-teman niki yang masih membuka ini. Jadi Bapak dan Ibu, keunggulan Google Form itu adalah satu, tampilannya menarik, kedua, memiliki berbagai jenis tes yang bebas dipilih. Ya ini paling fleksibel dia ya, cuman tidak bersifat game, bisa digunakan pada berbagai perangkat elektronik. Silakan Bapak dan Ibu, bisa dikerjakan bersama orang lain. Halo Bapak Ibu, masih ada yang ribut nih King. Mohon kerjasamanya ya. Ingat di mute ya, ada yang sedang ngomong niki. Karena yang rekam niki agak jelek dia suaranya ya, ada ribut. Bisa dikerjakan bersama orang lain. Kemudian formulirnya responsif, langsung kita bawa peroleh responnya, mendapat jawaban dengan cepat ya Bapak dan Ibu. Tidak mesti kita nunggu lama. Kemudian hasilnya langsung tersusun dianalisis secara otomatis. Gratis dan tidak perlu memiliki website tersendiri. Jadi ini sistemnya tes ya, gratis. Ya itu ya. Seperti ini ke. Jadi niki Bapak dan Ibu. Kemudian kita lanjut. Yang penting ini, sudah punya akun Gmail? Itu pertanyaan saya ya. Karena kemarin sudah kita masuk di Google Classroom, kita asumsikan bahwa semua punya ya. Seperti itu. Jadi atau punya tapi lupa passwordnya itu biasanya ya. Karena kita oversek ya. Di atas 50 umur kita ya. Itu biasanya sering lupa Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini contohnya ya. Jadi ini drive ini sangat penting Bapak dan Ibu untuk kita bekerja ya. Ini yang gratis itu 15 GB. Jadi berarti kita percuma beli flash disk Bapak dan Ibu yang 5 GB karena kita sudah dikasih gratis ini 15 GB. Ketika kita punya 4 akun berarti 4 kali 15 ya. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu bekerjalah di drive ya. Tapi apa namanya yang sifat-sifatnya security-nya harus memang kita lakukan ya. Nah, niki Bapak dan Ibu di drive itu sudah banyak sekali ada Bapak dan Ibu, nanti kita pelajari lagi lebih lanjut ya. Nah, ini permukaannya Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu ngetik di akunnya ya, nanti di drive Bapak dan Ibu yang tanda ini. Ketika ada ini muncul Bapak dan Ibu ya, nanti saya simulasikan. Sekarang baru pemaparan ini ya. Jadi ini silakan nanti setelah kita klik itu muncul di sini. Nanti ada menunya, kalau Bapak dan Ibu cari ada menunya di sini, nanti ada menu folder di sini ya. Ada dan sebagainya. Nah, niki di more ini yang lain kalau bahasa Indonesia ya. Nanti pilih Google Form. Ya. Niki pilih Google Form. Di sini ya, yang lain itu. Kalau bahasa Inggrisnya more. Ya, nanti klik Google Form. Ya, seperti itu. Jadi itu intinya Bapak dan Ibu ya. Inilah
disebut dengan Google Formulir ya, seperti itu. Di sini banyak sekali nanti yang perlu dipelajari. Google Sheet niki script ini sering digunakan untuk transfer dari Excel gitu nggih. Niki perlu dipelajari Bapak dan Ibu. Ketika nanti Bapak dan Ibu menjadi guru penggerak, ini yang akan dipakai ya. Seperti ini. Coba kita di sini juga ada Google Doc. Google Doc, Bapak dan Ibu bisa mengetik uh, tanpa keyboard, hanya menggunakan suara aja ya. Ini Google Sheet juga biasanya saudara dia dengan spreadsheet-nya ya di Excel. Kemudian Google Slide ini PowerPoint kalau yang biasa ya Bapak dan Ibu. Makanya bermainlah di sini di Google Slide ini. Silahkan membuat presentasi interaktif di sini bisa ya Bapak dan Ibu. Banyak sekali model tool-tool yang ada yang bisa kita gunakan Bapak dan Ibu. Tetapi di fokus kita pada kegiatan ini belajar Google Form yang dasar ya. Saya asumsikan Bapak dan Ibu belum fasih ya, karena yang lain aja belum mampu yang seperti itu ya. Tapi ada beberapa teman-teman kita yang muda, silahkan yang sudah biasa sampai membuat sertifikat melalui Google Form itu sudah terbiasa Bapak dan Ibu. Tapi kita tidak seperti itu kita inginkan ya. Tapi paling tidak dasarnya Bapak dan Ibu harus tahu sehingga bisa mengeksplor ke yang lain ya. Nah, coba kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini intinya Bapak dan Ibu. Ya. Kalau diklik ini Bapak dan Ibu, kita membuat pertanyaan di sini nanti ya. Untitled form. Ini ketik judulnya gitu biasanya ya. Ini kita harus mengetik judulnya apa. Kemudian di sini juga isi sama aja, di sini duluan, di sini tinggal klik aja nanti keluar. Kemudian option dan sebagainya. Tapi struktur instrumen kita harus pahami. Jadi kalau kita membuat soal ulangan berarti terdiri dari cover ulangan, kemudian petunjuk, kemudian ada soal. Itu harus dipahami. Berarti ada 3 komponen yang kita minta nanti kepada anak-anak adalah pertama pasti nama, kelas, nomor. Setelah itu isi petunjuknya, baru soalnya. Seperti itu. Kita harus pahami sebagai dasar untuk membuat form ya, seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu, niki ada di ujungnya nanti, saya tukar dulu ke bawah. Di sini ada setting. Di setting ini kita biasa ada beberapa menu yang ada ya. Setting itu ada general, presentation, quizzes. Jadi pastikan form yang Anda buat itu adalah nanti ada ketika ada multiple choice, checkbox dan lainnya, pastikan ini adalah bentuknya quiz. Sehingga kita ada kunci jawabannya, kemudian ada bobotnya, ada skornya, Bapak dan Ibu ya. Ini dipastikan ini. Ini ada apakah siswa itu hanya sekali memberikan respon, silahkan ya. Seperti ini. Jadi ini Bapak dan Ibu perlu di setting ini yang kita pelajari. Pasti di setting itu ada general, ada presentation, ada quizzes. Ini yakinkan ini quiz ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian lanjut lagi. Ini yang seperti ini pasti nanti biasanya kalau kita mendapat formulir itu pasti ada terima kasih Anda sudah mengirim gitu. Ini contohnya seperti ini. Ini bisa di presentation ini kan ada tadi, kita kembali dulu. Nah, di general ini isinya. Kemudian di presentation ini isinya. Jadi bisa menggunakan ini mengacak soal gitu Kemudian konfirmasinya diisi sebagai Nike. Jadi sebentar kalau kita langsung simulasi pasti lebih cepat bisa Kemudian ke quiz. Quiz ini. Jadi yakinkan bahwa ketika Bapak dan Ibu nanti membuat soal atau formulir, yakinkan ini quiz. Niki. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini form description yang tadi lagi kita ulang ya. Seperti niki. Ini kita bisa menulis judul dan sebagainya, option dan sebagainya niki. Niki ada menu-menu kalau kita memilih bentuk soalnya apakah multiple choice
atau dia menu-menu yang lain, silahkan di sini nanti diklik ya. Jadi ini sudah ada ininya, ini judulnya, judul form, united form niki yang terdapat di bagian paling atas niki. Yang merah, yang lingkaran merah ini terdapat di bagian paling atas di mana kamu bisa memakai form yang dibuat ini ya. Nih deskripsi. Jadi judul ini harus dideskripsikan supaya anak kita lebih mudah ya. Apa sih maksudnya ini gitu nih. Misalnya judulnya ulangan harian 1. Ulangan ini berisi tentang titik-titik gitu, atau ulangan ini untuk menguji kompetensi KD ini bisa juga sebagai informasi supaya anak-anak kita, Bapak dan Ibu, lebih baru dia melihat judul aja dia, oh ini isinya, begitu ya, seperti ini ke. Itu namanya deskripsi form. Kemudian bagian pertanyaan di mana kita bisa menambahkan kalimat pertanyaan ya. Ini juga ada ya Bapak dan Ibu di sini. Ya, niki namanya bagian pertanyaan ya. Kemudian menentukan apakah jenis jawaban dari pernyataan tersebut bila multiple choice apa-apa. Silakan Bapak dan Ibu. Kemudian niki required, apakah tanda ini mengatur apakah pertanyaan wajib dijawab atau tidak. Kalau soal kan tidak mesti harus dijawab, ya. Kalau dia tidak bisa, dia tidak akan jawab anak-anak kita. Tapi kalau nama kita wajib ini kita pindahkan ke kanan. Misalnya kelas dan sebagainya ya, kita kalau wajib kita pindahkan ini ke kanan Bapak dan Ibu sehingga betul-betul kalau dia tidak ngisi nama dia tidak bisa melanjutkan mengerjakan tugas-tugas ini ya. Kemudian ada token nanti di sini silahkan. Jadi biasanya pengamannya adalah bentuknya token ya, seperti ini ke. Jadi itu sekilas info tentang ini menu ini. Sebenarnya menu ini sangat gampang Bapak dan Ibu ya. Ya, apalagi sudah bahasa Indonesia ya, seperti itu. Jadi ini di kanan ini banyak sekali ada modul, ada lagi tool-tool yang bisa kita lakukan ya. Coba kita lihat lagi. Nah ini menu di kanan ini, coba kita lihat lagi. Ini Bapak dan Ibu. Jenis jawaban yang diinginkan ini banyak sekali ini. Kalau biasanya nama di sini misalnya minta nama, pasti dia otomatis nanti short answer. Jadi sistem itu sudah bisa merespon ya. Ketika kita minta nama yang umum, nama biasanya tidak panjang, dia seperti ini. Kalau dia menginginkan hal yang bentuknya deskripsi panjang, dia otomatis ke sini dia. Itu Bapak dan Ibu ya. Kalau kita sering menggunakan multiple choice, ini yang nyala duluan. Checkbox, drop down. Jadi drop down itu seperti pull down menu ya. Kemudian upload PAUD. Nah ini Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu menginginkan anak kita mengupload soal esainya misalnya di sini silahkan ya. Upload, file upload. Nanti di file upload ini ada batas-batasnya. Apa yang mesti dia upload, batasan filenya ya, pakai jenis filenya juga ada ya Bapak dan Ibu seperti itu. Kemudian yang lainnya biasa ini dan tanggal dan sebagainya ya Bapak dan Ibu. Coba lihat tanda plus di sini. Ini yang tadi ini ya. Tanda plus itu artinya adalah menu untuk menambahkan pertanyaan. Ketika Bapak dan Ibu nanti membuat pertanyaan, menginginkan pertanyaan yang berikutnya bisa plus. Nih, atau yang sama duplikat aja. Kemudian tanda dokumen dengan panah ini adalah untuk mengekspor maupun mengimport pertanyaan. Silakan ini. Import pertanyaan, misalnya Ibu Bapak sudah mengetik di Word, silahkan nanti ekspor. Ini ambil di mana ya. Kemudian TT ini, T besar T kecil adalah untuk membuat judul dan deskripsi baru. Silahkan. Kemudian tanda gambar ini Bapak dan Ibu. Jika ingin menambahkan ini misalnya gambar di sininya ya Bapak dan Ibu. Tanda fly button untuk menambahkan video pada form. Ketika Bapak dan Ibu menginginkan video baru masuk itu anak-anak silakan ya Bapak dan Ibu. Kemudian tanda ini horizontal ini artinya menambahkan section pada form. Misalnya form nama, form identitas dulu, form soal atau form petunjuk, form soal. Silakan nanti ini yang diklik ya sini. Ini modelnya. Nanti materi tutorialnya kita akan pasang di Google Classroom Bapak dan Ibu ya. Nah ini kemudian menu yang lain di atas itu ada menu ini add-on namanya ya. Jadi ini kita perlu dipelajari lagi.
Ya, ini menunya nanti seperti ini. Kita menginginkan di soal itu ada misalnya kita, kelihatan kita, silahkan upload gambarnya, ya. Silahkan Bapak dan Ibu, ya. Niki term option niki warnanya, silahkan Bapak background color, silahkan ya. Sini huruf, silahkan di sini sudah ada. Kita coba-coba aja diklik-klik ya. Klik, ceklik, ceklik gitu sampai klik-klik niki matanya ya. Kita coba tidak akan rusak itu. Ya, ini question untuk melihat pertanyaan respon, melihat jumlah respon yang mengisi data di Google Form. Jadi cepat sekali nanti seperti ini. Jadi ini misalnya, ketika kita ngasih soal Bapak dan Ibu ini question, jadi responnya di sini nanti kelihatan berapa sih orang yang sudah mengisi form kita, berapa sih orang sudah menjawab pertanyaan kita, gitu Bapak dan Ibu. Ini bisa, kemudian ini banyak sekali term, ini yang ada mata ini adalah preview untuk menampakkan formulir yang kita buat. Ini form limiter karena kita ngisi batas waktu anak kita mengerjakan. Fungsinya melakukan setting waktu ini. Semua ada di add-on ini. Add-on. Kadang-kadang add-on ini tidak muncul, makanya kita harus install dulu ya di komputernya. Di add-on ini banyak sekali. Ini yang berkembang sekarang Pak, add-on ini. Berkembang sekali, apalagi sekarang ada yang free banyak sekali. Kalau dulu kan terbatas sekali kita. Makanya sekarang kita bisa mengupload soal dari soal yang sudah kita punya 100 langsung sekaligus kalau menggunakan ini. Bahkan bisa sekaligus ngangen script nih Kang. Silahkan nanti pelajari lagi. Tapi yang dasar, yang jelas dasarnya dipelajari dulu ya. Supaya bisa pelengkap dari Google Classroom yang tadi ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana memberikan kepada orang lain? Ini sebentar lagi kita praktekkan kan. Ini kan baru teori saja. Ya, kita akan mentransfer milik kita kepada orang lain ya, Bu ya. Seperti ini. Ini gurunya, ini muridnya gitu. Kita transfer ke sini. Seperti ini modelnya Bapak dan Ibu. Kita berbagi ya. Jadi cepat sekali kita bisa membagikan soal kita ke 1.000 orang dan sebagainya. Bapak Ibu. Banyak sekali fitur-fiturnya ya. Ini contohnya seperti ini. Ya, bisa lewat email. Ini kalau kita mengirim send, kan ini keluar nanti modul ini, layar ini. Jadi di email kita bisa menuliskan layaknya sebuah email, yaitu email tujuan, memberi subjek. Email kepada siapa kita kirim. Dan pilih apakah langsung memasukkan filenya pada email yang dikirim. Seperti ini. Kemudian ini Bapak dan Ibu, ini kita bisa memasang formnya di website. Di website jarang kita gunakan ya. Kemudian yang kedua di tabling ini tabling. Kalau berisi rantai ini namanya tabling ya. Kita akan mendapatkan link yang bisa diberikan kepada. Jadi kalau dulu sebelum ada ini kan kita mengirimkan misalnya file yang besar, kita kirimkan filenya. Begitu lama sekali kita mengirim file. Kalau sekarang cukup linknya saja. Sudah dapat dia mengakses materi-materi kita Bapak dan Ibu. Ya, yang ringan sama dengan YouTube. Kalau dulu kita ngirim videonya sangat berat sekali, sekarang sudah linknya. Bahkan ada strategi link YouTube. Di belakang sama dengan itu kita copy ya, cepat sekali. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Nah ini, setelah itu linknya di copy, kemudian bisa diperpendek dengan menggunakan ini Bapak dan Ibu ya, langkah-langkahnya. Jadi ada 3 tab cara mengirimkan form yang sudah kamu buat. 3 tab tersebut adalah email, link, dan embed ya. Seperti ini. Jadi paling sering kita gunakan adalah yang ini, pakai link. Ya, karena cukup panjang silahkan ini. Ini misalnya makanya ada yang kemarin ada Bapak lihat itu gg.gg gitu orang itu. Ada lagi Bitly, ada lagi SID, banyak sekali ya. Itu namanya link. Seperti ini prosesnya. Nanti kita praktekkan Bapak dan Ibu ya. Praktekkan langsung setelah kita makan ya. Seperti itu. Jadi ini kemudian hasilnya yang soal-soal yang telah kita sebarkan tadi, hasilnya bisa kita lihat di sini tanda plus niki. Niki namanya adalah niki responnya Bapak dan Ibu. Ini kayak Excel spreadsheet-nya kita buka. Setelah ini kan dia namanya CSP ya. Ini kita klik nanti keluar apa namanya
jawaban anak dalam bentuk Excel itu Bapak dan Ibu. Niki jalannya ini. Ini adalah teori saja langkah-langkahnya. Nanti lebih cepatnya kita akan praktekkan sebentar ya. Nanti kita langsung demokan, simulasikan di Google Form ya. Karena ini sudah waktunya istirahat Bapak dan Bu. Kita istirahat dulu nih. Nanti kita jam 1 kita mulai dengan simulasi Bapak dan Ibu. Saya akan simulasikan ini ya langsung dengan menggunakan Google Form ya. Jadi sekian dulu Bapak dan Ibu, nanti kita lanjut ke berikutnya ya. Silakan host. Baik Bapak Ibu, kita sambung lagi kegiatan kita yang tadi Google Form. Jadi pertama Bapak dan Ibu di layar saya telah tampilkan ya seperti ini Google Chrome-nya ya, Google-nya kita tampilkan. Pastikan Bapak dan Ibu sudah punya akun di Google ya. Ya, pastikan pertama adalah Bapak dan Ibu punya Google istilahnya Gmail, akun Gmail. Ini ciri-cirinya Bapak dan Ibu, atau saya klik yang lain, saya masuk di sini. Ya. Jadi ini Bapak dan Ibu seperti ini. Pastikan ini sudah masuk di Bapak dan Ibu. Kemudian kita klik yang tanda 3x3 ini. Jadi dalam tanda ini Bapak dan Ibu, aplikasi Google itu di sini banyak ya. Bapak dan Ibu. Coba kita pelan-pelan saja. Jadi Bapak dan Ibu silahkan explore diri Bapak dan Ibu. Niki. Jadi niki coba kita klik. Nah, di sini Gmail sudah ada, kemudian YouTube. Ketika nanti Bapak dan Ibu menginginkan seperti saya tadi, saya rekam Bapak dan Ibu. Ini juga merekam layarnya ya. Nanti saya ubah ke YouTube. Nanti saya sebar ke Bapak Ibu ya. Sini akun saya yang tadi. Kemudian telusuri ini sudah sering kita gunakan. Ini map. Sering juga kita gunakan ya. Misalnya guru Bapak dan Ibu absen lewat Google Classroom, Google Form. Jadi Bapak Ibu harus membuat daftar hadir sebenarnya ya di Google Classroom, di Google Form. Kemudian setelah dia ngabsen, jam berapa dia absen pulang atau absen masuk, Bapak dan Ibu suruh dia nge-share lokasi. Sehingga dia dapat dideteksi apakah dia di pasar atau di mana ya. Itu yang paling sederhana kita gunakan di sekolah di era pandemi niki ya. Kita harapkan Bapak dan Ibu setelah misalnya yang belum menggunakan Google Classroom nanti bisa belum menggunakan Google Form dalam daftar hadir silahkan ya. Banyak sekali sebenarnya bisa digunakan, bisa menggunakan Zoho Form juga bisa ya, Zoho juga bisa ya. Tapi yang fleksibel nih adalah ini. Jadi kemudian dari nge-share link ini Bapak dan Ibu tidak bisa dibohongi dia di mana. Itu. Tapi bisa aja dibohongi sebenarnya ya. Kalau kehendak kita ya, seperti itu. Kemudian yang lain, nah, ini Bapak dan Ibu yang banyak kita gunakan nanti ini di Drive. Ya. Di Drive ini tempat Bapak dan Ibu bermain ya. Jadi bekerja di sini dan yang lain Bapak dan Ibu. Kemudian ini yang tren sekarang. Ya. Ini yang tadi kita gunakan mengelola kelas. Nih. Jadi ini slide-nya Bapak dan Ibu. Banyak sekali sebenarnya ada di sini ya. Yang jarang kita gunakan Bapak dan Ibu. Seperti ini ke. Karena fasilitas gratisnya seperti sekarang dinambah terus dia. Kalau dulu enggak ada ini gratis, sekarang sudah digratiskan gitu. Jadi itu Bapak dan Ibu. Nah, kita klik di sini Drive ya. Nah, kita tunggu. Nah, ini Bapak dan Ibu. Drive kita Bapak dan Ibu, saya sudah banyak punya file di sini. File-file yang saya anggap penting supaya tidak hilang, saya simpan di sini Bapak dan Ibu ya, di Drive. Jadi ini administrasi pribadi sini berisi KTP dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi itu Bapak dan Ibu kita simpan di Drive ya.
Jadi kopian ijazah semua kita simpan di sini ya. Kecuali jangan nyimpan pin ATM gitu, enggak boleh ya. Jadi ini folder saya sampai Begawat Gita aja saya simpan di sini ya. Ini ada Begawat Gita, ada bukunya Bapak dan Ibu ya. Jadi itu. Jadi bisa kita simpan di sini Bapak dan Ibu dan lain sebagainya ya. Semua form-form yang kita kelola sering masuk ke sini Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini kita tadi Bapak dan Ibu seperti di slide saya, kita ini bahasa Indonesia yang milik saya. Di drive saya ini bisa Bapak dan ini ketika klik tadi ada folder baru, upload file. Kalau Bapak dan Ibu punya file di drive A, B, C atau di D biasanya atau di My Dokumen pindah ke sini bisa diupload di sini Bapak dan Ibu. Bisa dalam bentuk folder ya, bisa. Nah, di sini ada Google Dokumen. Makanya ketika Bapak dan Ibu nanti masuk ke Google Form, makanya semua data yang diubah menjadi Google niki. Yang Google ada yang Google Doc, ini nih. Itu yang dirubah ya, yang Word diubah menjadi ini, yang spreadsheet diubah menjadi Google Spreadsheet ya seperti itu. Nah, untuk Google Form kita ini yang lainnya more yang tadi. Ya. Ini yang bisa kita Bapak dan Ibu kita klik ini ya. Google Formulir. Nah, ini sudah siap kita membuat soal Bapak dan Ibu ya. Kita mungkin bikin daftar hadir atau soal. Ya, silahkan ya. Kalau manajemen sebenarnya kita bikin daftar hadir. Ya, daftar hadir apa yang kita minta misalnya daftar hadir ya, soal juga sama atau soal aja dulu. Misalnya kita membuat soal ini soalnya ya, kita ketik misalnya soal ulangan tema 1. Itu misalnya ya, atau yang lain. Kalau daftar hadir jadi daftar hadir guru SMA 1 ini gitu pula. Ini deskripsinya adalah deskripsinya bisa opsional. Boleh diisi, boleh enggak. Semakin diisi semakin memudahkan orang membaca itu, mengerti. Misalnya berisi tentang soal-soal berkaitan dengan tema 1 yaitu tentang rumahku gitu misalnya ya. Itu. Jadi itu diisi Bapak dan Ibu. Jadi ini oke. Nah, seperti itu misalnya ya, Bapak dan Ibu saya perbesar. Jadi seperti itu, silakan Bapak dan Ibu berisi tentang soal-soal berkaitan dengan tema 1 yaitu tentang rumahku gitu misalnya ya. Seperti itu. Setelah kop soal, biasanya apa yang kita minta kepada anak-anak? Ya, biasanya kita perlu apa? Nama, ketik nama. Otomatis di sini jawaban singkat ya. Karena niki sudah sakti dia ya Google Form-nya. Nama. Niki kalau namanya wajib Bapak dan Ibu di sini kan geser ke kanan. Ya. Kemudian setelah nama apa? Kelas ya. Nah, kelas. Nah, ketika kelas Bapak dan Ibu, kita menginginkan dia hanya supaya tidak salah ngetik. Dia cukup memilih saja. Berarti kita pilih apa? Boleh pilih yang mana? Drop down apa? Yang mana? Drop down ya. Boleh aja kan? Misalnya kelas 7 ya. Terus 8 9. Seperti itu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Terus setelah kelas apa lagi? Nomor ya. Nomor sesuai daftar hadir gitu ya.
Nomor ya biasa aja kan, tidak usah isi apa-apa ya. Nggih. Terus berisi token silakan nggih. Kalau enggak biasa aja biarin aja begini. Nah, yang dasar dulu kita belajar ya. Tapi yang sudah bisa silahkan ya. Setelah ini baru kita membuat, karena sudah ada ini. Pertama temanya sudah ada ya. Coba kita tempel di sini ya. Iya kok gitu. Loh, salah. Ntar. Kok bisa gitu ya? Kok gue Ando mana Ando? Nah order besi nih, udah nak sing order kata bang ya. Maaf ini tukang kopi saya ini ya. Ya udah ya. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa juga kita dia anak-anak kita apa? Ini apa tadi saya pilih ya. Sudah biasa. Setelah ini misalnya baru nah, ini bisa kemudian maaf ini ada sponsor lewat, ini bingung saya ya jadi ngajar ya. Ini apa? Daftar hadirnya kita geser ya. Ntar. Ini misalnya petunjuk gitu aja. Petunjuk. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Jangan yang anggap kita benar ya, yang benar gitu aja. Ya. Kemudian baru kita apa? Kemudian tambahkanlah baru kita ke soal. Ntar dulu. Ini ada gangguan sampai saya pun diganggu ini ya. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kita petunjuknya sudah. Pilihlah salah satu, sekarang bikin soalnya. Soal, boleh ya. Misalnya sekarang soal. Kalau menginginkan berbentuk seperti itu, sebenarnya boleh aja langsung ya, soal. Misalnya sekarang, oke, soal nomor 1. Oke, jadi Bapak dan Ibu ini, kita di sini tempatnya nulis pertanyaan ya. Atau saya perbesar ya, bisa aja. Ini. Jadi ini di sini pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa mengetik pertanyaan. Kalau pilihan ganda di sini pilihan ganda ya, seperti itu. Jadi essay sebenarnya bisa essay, cuman kuncinya ketepatan kita memilih kunci ini kok agak sulit. Makanya sering kita menggunakan essay, tapi periksanya adalah manual ya. Misalnya ini danau beratan letaknya di Kabupaten titik gitu ya. Misalnya situ. Ini kita pilih pilihan ganda sehingga optionnya ada sini. Tabanan ya. Badung. Nomor boleh enggak bisi karena nanti kita acak ya. Enggak perlu, nanti kita acak. Kan enggak perlu kita isi nomor ya. Boleh isi Bapak dan Ibu, nanti kan dia bisa kerja sama anak kita. Soal nomor 1 nanti gitu. Tapi tidak usah isi nomor, nanti dia acak sendiri kan. Misalnya Badung, Jembrana, agak Johan deh. Johan. Kemudian apa lagi? Denpasar. Ya itu aja dulu ya. Seperti itu. Ketika soalnya sama kita duplikat aja nanti yang kedua sini. Ya. Misalnya kita nanya tentang apa lagi? Pura Batu Karu, itu misalnya yang sederhana nih. Kita bukan soalnya, kita lihat. Batu Kau ya. Letaknya di kabupaten apa?
Itu misalnya ya, boleh ditambahkan gambar, silahkan Bapak dan Ibu. Ya, ini gambarnya di sini. Ya, di sini juga bisa. Ya, seperti itu. Terus, nah ketika ini Bapak dan Ibu, karena soal kan tidak mesti anak kita wajib menjawab kan. Kalau kita ingin mewajibkan nanti dia tidak bisa bergerak dari yang satu ke yang lainnya. Niki harus kita cek lagi. Nah, ini soalnya pilihan ganda Bapak dan Bu ya. Nah, kemudian apa sekarang belum kita isi? Ini kan ada ini Bapak dan Ibu tadi, ini preview, pratinjau ya. Jadi memperlihatkan bagaimana bentuk soal kita. Ini sesuaikan tema, ini setting. Nah, ini yang kita buka ya. Ini Bapak dan Ibu menu yang tadi saya jelaskan, ada add-on. Add-on ini banyak nih, ada form builder nih, ini mengimport soal yang banyak, ini form limiter, ini artinya batasnya berapa menit dia dikasih muridnya. Kemudian timer for Google Form ini apa artinya? Kita menginginkan ulangannya kayak apa namanya UNBK, berisi di sini jamnya berjalan di atas, ciklik ini pakai ini yang di bawah ini. Otomatis nanti jamnya di sini sehingga anak-anak tidak melihat jamnya sendiri. Nanti dia di sini sudah otomatis berapa menit dia dapat waktu ini pakai ini. Kalau ini tidak terlihat dia, hanya waktunya ya. Ini bedanya Bapak dan Ibu, dan add-on yang lain ya. Silakan nanti diinstal atau di sini diambil. Sini di kotak ini bisa. Ini namanya add-on. Ya, di sini banyak sekali, coba kita lihat di add-on. Oke. Banyak sekali ini bisa kita install ya. Ini banyak sekali peralatan yang bisa digunakan untuk membuat yang otomatis. Ya, silakan nanti Bapak dan Ibu explore, cari yang gratis-gratisnya ya. Seperti ini. Banyak sekali ini bisa. Ya, ini yang ada form value, banyak sekali ini. Sertifikat bisa aja ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kita yang dasar rumun ini, ya. Nah, ini bisa ingat ini sini ada add-on, ya. Ini tambahkan kolaborator juga bisa Bapak dan Ibu. Ketika nanti soalnya Bapak dan Ibu ingin memberikan kepada orang lain, tapi responnya supaya orang yang membuat itu tidak dapat melihat, bisa kita menggunakan kolaborator ya. Nanti kita pelajari ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini di setting pertama ini. Perlu batasi satu tanggapan aja. Jadi anak itu boleh hanya berisi mengirim hanya sekali, kecuali dia menggunakan akun yang lain atau alat yang lain ya. Kita kasih dia hanya sekali, kemudian lihat diagram ringkasan dan respon teks juga. Kalau ingin seperti itu silahkan, kalau enggak kita simpan Bapak dan Ibu. Kemudian setelan yang lain lagi kita ini presentasi yang tadi ini. Acak urutan pertanyaan ini sehingga nomornya tidak kita perlu lagi. Ini bisa tanggapannya pesan konfirmasi, terima kasih gitu misalnya, ya, simpan. Kemudian lain lagi satu yang belum, kuis. Yakinkan ini adalah bentuknya jadi kuis, gitu ya. Boleh ini Bapak dan Ibu. Pertanyaan jawab boleh diisi, boleh kelihatan, boleh dilihat atau enggak, kalau enggak simpan ya. Nah, sekarang ke sini. Apa yang belum berisi niki soal kita? Kunci jawaban ya. Jadi ini kunci jawaban Bapak dan Ibu. Ya, yang di bawahnya ya. Misalnya mana kunci jawaban? Danau Beratan letaknya di mana? Tabanan ya. Poinnya berapa kalau benar? Ini disesuaikan dengan banyaknya soal ya Bapak dan Ibu ya. Kalau 10 soal kita menginginkan dia 100 ya 10 setiap gini. Boleh aja, satu boleh juga di sini. Nah, seperti itu selesai. Yang kedua juga seperti itu Bapak dan Ibu. Kunci jawabannya mana? Pura Batu Karu misalnya ya. Misalnya seperti itu kita Tabanan. Di poinnya berapa? 1
1. Seperti itu. Selesai. Nah, seperti itu Pak, Bapak Ibu. Berarti soal kita sudah selesai Bapak dan Ibu. Ya, soal kita selesai. Coba kita lihat sekarang soal kita bagaimana tampilannya. Kita bisa lihat di sini di menu pratinjau. Ya, coba kita lihat di atas. Ya, nah di sini pratinjau ya. Ini pratinjau Bapak dan Ibu. Saya kecilkan. Nah, ini pratinjau kita klik. Nah, seperti ini. Jadi ini bentuknya. Kalau anak isi email, karena saya isi tadi ya, apa namanya wayang wajib itu, kemudian nama, silakan namanya misalnya Wayan Surate. Pilih kelas. Nah ini maksudnya drop down tadi. Anak itu hanya memilih. Makanya kemarin ketika kita bebaskan anak ini nama saja, sebenarnya anak kita sudah kita masukkan di sini namanya semua Bu. Nama anak-anak kita input semua di sini kita masukkan semua nama yang di kelas supaya ndak dia nulis namanya bermacam-macam nanti Iwayan gitu ya. Jadi bisa menggunakan menu drop down seperti ini Ki. Ya kita input nanti muridnya langsung sekalian ya seperti itu. Misalnya ini kelas berapa? Kelas 7. Ya, daftar hadir Niki juga daftar hadir kita isi nomor 1 sampai 40 supaya dia tidak anak-anak kita tidak sembarangan menulis Bapak dan Ibu. Berikutnya. Kembali ya. Ntar kok kembali saya klik. Nah, berikutnya. Karena kita tambahkan itu tadi. Nah, sebenarnya langsung aja ya. Ini Bapak dan Ibu. Soal ulangannya ya. Danau Beratan letaknya di kabupaten apa? Nah, seperti itu. Kemudian, nah seperti itu. Jadi ini Bapak dan Ibu, karena ketentuannya tadi adalah 1 kali boleh mengirim, makanya anak-anak nanti ketika dia mengirim ulang, nanti Anda sudah menerima tanggapan gitu nanti ya. Jadi ini, kemudian klik kirim. Kirim ya. Kirim gitu ya. Itu misalnya. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini. Direspon di soal tadi. Jadi ketika saya tadi sudah mengirimkan jawaban saya ke guru, ya, kemudian guru bisa melihat Bapak dan Ibu. Kalau murid tidak bisa, ya, ini sudah ada responnya 1. Ini dibuka nanti oleh gurunya. Ternyata sudah ada respon Bapak dan Ibu ini ya, responnya. Ah, ini saya yang tadi menjawab. Ini ya, nama saya ini. Jadi kelasnya ini, nah ini. Danau Beratan letaknya di mana? 1 Tabanan ini. Hanya 1 orang ya. Saya sendiri dan sebagainya. Jadi terlihat grafiknya Bapak dan Ibu sangat mudah sekali. Ya, kemudian seperti ini kita bisa melihat di spreadsheet. Ya. Kita bisa dilihat di Excel. Di Excelnya langsung seperti ini namanya. Jam berapa dia gini emailnya Pak. Ini skornya berapa? 2/2 ya. Ini kelas berapa? Ini jawabannya anak-anak kita ya. Daftar hadirnya berapa? Kenapa kita isi daftar hadir? Supaya kita bisa mensortir nanti sesuai daftar hadirnya di spreadsheet ya. Seperti itu. Jadi itu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang yang belum kita lakukan apa? Soal ini. Membagikan kan? Misalnya membagikan sekarang ya, Bapak dan Ibu. Ini soal kita sudah dijawab oleh kita sendiri tadi ya. Kalau kita menginginkan mengirim kepada anak, berarti kita harus kirim. Ini salah satu bisa pakai email, bisa pakai link, bisa pasang di web, bisa di Twitter dan sebagainya. Silahkan Bapak dan Ibu. Yang paling sering kita gunakan adalah ini, mengirim lewat link tanda rantai ini ya. Ini Bapak dan Ibu, kalau kita klik sini panjang sekali, tapi sekarang kan tidak lagi ngetik anak-anak kita link. Ya, anak-anak kita tidak perlu mengetik link atau diperpendek bisa. Inilah langsung kita bisa salin. Atau ini aja salin. Salin ke WA Bapak dan Ibu. Saya pasang di WA Bapak dan Ibu ya. Di ini.
Saya pasang sini, silahkan. Saya tempel. Silahkan buka Bapak dan Ibu, coba aja. Coba diisi Dumun, yang 2 itu saya terima nanti responnya. Silahkan diisi tadi soal yang 2 itu, masa tidak bisa jawab, cuman menjawab pura. Oke. Silahkan Bapak dan Ibu ini. Saya lihat nanti di responnya. Sudah masuk apa enggak? Ya. Coba. Belum ada yang masuk, Niki. Silahkan Bapak dan Ibu dijawab yang tadi. Ini. Diklik ya. Kalau saya sudah memberi tanggapan karena saya sudah jawab tadi ya. Makanya hanya sekali kita bisa, Bapak dan Ibu ya. Coba saya lihat di responnya. Sudah 7 Bapak dan Ibu. Sudah 7 yang menjawab ya. Sudah 8. Ini kelihatan di sini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah bisa. Enam belas. Ini sambil ngabsen ini ya. 23, silahkan Bapak dan Ibu. Sudah 34. Jadi saya tetap menerima tanggapan. Kalau saya ingin menyetop sini, saya ke kiri aja, bawa sini, tidak bisa masuk yang lain. Ya, makanya kemarin Bapak dan Ibu, ketika gurunya ngasih soal bentuk Google Form kepada siswa, kita harapkan tanggapan ini ditutup sebelum dimulai Bapak dan Ibu. Karena bisa dibuka ini soalnya nanti. Ya, Ctrl U aja bisa kelihatan itu soalnya. Kalau anak-anak yang cerdas itu ya, makanya ini harus dikembalikan ke sini dia. Nih, tidak menerima tanggapan dulu. Kemudian tank sudah mulai, baru kita buka tanggapan itu. Kalau sudah selesai jamnya kita tutup lagi. Itu caranya Bapak dan Ibu. Ini tekniknya Bapak dan Ibu ya. Jadi sederhana, manual kita bisa menguji soal kita ya. Tapi ketika kita lupa, kita bukan bikin soal itu malamnya kita kasih anak-anak, ya besoknya baru ulangan, ya ini bisa dibobol oleh anak-anak kita. Karena anak-anak kita canggih sekarang ya Bapak dan Ibu ya. Dia sebenarnya bukan karakternya seperti itu, tapi mengetes kita. Bisa enggak guru kita memasang security gitu ya. Itu yang dites biasanya ya oleh anak-anak kita Bapak dan Ibu ya. Semua benar ini, cuman Wayan Surato, Triani Astri, Inengah Hasri Adi Sanjaya, ya. Ini kita bisa lihat di sini orang-orang yang jawab itu ya. Oke. Ande, Bu Dastri, ada sini. Nah, ini. Bisa kita lihat Bapak dan Ibu. Nih, kita cukup Bapak dan Ibu, sudah terima kasih 55 orang sudah menanggapi ya. Jadi di sini sudah bisa kita lihat, ketika kita menginginkan dia melihat di Excel-nya, kita bisa sini. Nah ini Bapak dan Ibu, kita tahu emailnya siap sudah otomatis ini skornya berapa ya? 2 dari 2 kan 100 semua. Kelas 7 ini kan tidak ada yang ngeklik kelas 10 kan tidak ada ya. Nomor daftar hadir, nah ini. Semua benar jawabannya ya.
Kecuali yang ini. Siapa nih? Dewi Cipta ya? Tidak jawab. Ya, ini bisa juga dipindahkan, ya, bisa di-download dengan Excel ya. Seperti itu Bapak dan Ibu, bisa kita download. Kita ambil di downloadnya. Ini tadi ya. Bapak dan Ibu, nah ini sudah di Excel. Baru kita bisa sortir ya. Ilmu-ilmu sortir sudah biasa Bapak dan Ibu ya. Ini silakan nanti disortir. Cepat sekali kita. Daftar hadir guru itu ini yang sulit dibohongi Bu. Yang di depan ini ya. Ini. Tapi kita harus ketat sekali gininya, apa ngaturnya ya. Kalau open dia jam berapa dia buka itu. Nggih. Jadi ini Bapak dan Ibu, kita mengetahui di mana ya, seperti itu. Jam berapa, tanggal berapa nggih. Seperti itu kita bisa lihat Bapak dan Ibu di sheet-nya ya. Saya tutup. Jadi ini Bapak dan Ibu, kita kembali demun ke soal ini. Nah ini Bapak dan Ibu sudah 61 yang merespon ini. Jadi itu kecepatannya Bapak dan Ibu. Daftar hadir pun seperti itu. Form-form lain pun begitu. Ya, coba kita yang lain, kita coba sekarang. Ya. Ini bisa dihapus ya. Ini bisa cetak hapus semua tanggapan. Misalnya Bapak dan Ibu ingin menggunakan form ini lagi, kita tak hapus saja tanggapannya ini. Ya. Hapus saja. Ya, hapus saja tanggapannya, baru kita mulai lagi ya, seperti itu. Jadi itu Bapak dan Ibu, hapus tanggapannya. Oke. Terhapus bersih dah dia ya, soal kita ya, seperti itu. Jadi itu Bapak dan Ibu pertanyaan baru kita bisa lagi. Seperti itu. Jadi itu Bapak dan Ibu sekilas tentang dasar Google Form. Masalah yang lain silahkan ini nanti di add-on, kemudian sesuaikan tema, ngisi gambar dan sebagainya seperti yang di slide saya tadi. Silahkan nanti pilih Bapak dan Ibu, misalnya ini sesuaikan tema yang misalnya ini, silahkan berubah dia ini kan, seperti itu. Silahkan Bapak dan Ibu kalau menginginkan hal itu ya, silahkan ya. Sambil variasi-variasinya bisa Bapak dan Ibu lakukan ya, seperti itu. Ya Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu. Ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu kita menginginkan mengupload apa namanya? Yang lainnya ya, coba kita sekarang lagi. Kita ulang. Coba kita menginginkan formulir apa daftar hadir ya. Daftar hadir guru SMA N1 Kediri. Misalnya ini berlaku pukul 07.00 sampai dengan 16.00 itu misalnya ya. Pertama kita biasanya baru masuk Pak Dewa apa ya kalau absen terhadir. Tanggal. Ya. Hari, tanggal. Gitu Pak Dewa. Kalau tanpa tanggal aja dia berisi kan? Boleh tanpa tanggal aja dia otomatis dia berisi kan? Kalau isi tanggal itu pilihnya di sini kan? Tanggal pakai ini ya atau waktu. Boleh aja sebenarnya. Boleh tanggalnya di sini ambil bulan hari tanggal atau dia ngeklik aja kan bisa. Aduh. Di mana itu letaknya?
Ini ya, sini ya. Otomatis ya. Setelah tanggal kita biasanya apa? Tanggal, nama ya. Nama gitu aja dah. Nama ini bisa dipilih Bapak dan Ibu ya menggunakan yang mana ini? Drop down. Misalnya namanya drop down ya. Betul ya. Drop down. Ini kan bisa kita import ya. Ini kan bisa kita cari namanya di sini Bapak dan Ibu ya. Yang tersimpan kan bisa. Ya Pak Dewa, atau ngetik kan bisa kita import kan? Atau kita cari di Excel namanya. Saya carikan ya. Mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan ada nama-namanya. Kita paste aja di sana kan bisa. Misalnya coba berprestasi ya. Saya carikan rekap nilai pengawas misalnya. Ya. Kok bedik sedikit sekali ini. Cari yang banyak ya. Guru. Rekap nilai guru mana? Kita cari yang lain. Guru prestasi enggak. Misalnya yang banyak ya. Saya cari olimpiade yang mana ini? Nah, di sini ada berprestasi ya. Ini misalnya, pada ya. Mana tadi soal saya? Iya. Nih, otomatis dia ya. Berapa banyaknya siswa tinggal copy paste. Ya. Silakan Bapak dan Ibu copy paste ini. Ini wajib diisi. Jadi kita harapkan dia daftar hadirnya ini Bapak dan Ibu, dia guru kita hanya mengklik ya. Mengklik dia namanya sehingga namanya tidak salah. Ini namanya diimport dari nama kepeg supaya resmi dia karena daftar hadir ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Setelah itu apa? NIP sebenarnya tidak gini dia kan. NIP boleh. NIP silahkan. Kalau NIP juga wajib silahkan Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah wajibkan ini ya, nama kan. Sudah kita wajibkan, kemudian NIP, kemudian apa lagi? Niki guru niki kan cukup kan sudah satu sekolah ini misalnya kan. Satu sekolah ini Bu. Apa setelah NIP biasanya apa kita perlukan lagi? Mata pelajaran. Guru mata pelajaran. Nama itu sebenarnya sudah kan. Sebenarnya absen nama aja sudah cukup. Nah, setelah itu apa yang kita perlu lagi? Cukup? Cukup ya. Kalau cukup kan seperti ini aja sebenarnya. Coba kita perhatinyau. Perhatinyau dulu ya, gini. Jadi ini daftar, di sini Bapak dan Ibu daftar hadir, guru SMA 1 gini, ini ya. Jadi kalau tanggal kan dia ngetik di sini, tanggal berapa sekarang kan? Tidak ngetik lagi kan, tinggal ngeklik aja sini. Tanggal 26. Ini namanya siapa, pilih di sini. Artane, gitu misalnya. NIP-nya mari ketik ya. Kirim. Kemudian lihat formulirnya. Ini lihat di Excel-nya. Sudah ada.
jam berapa saya, tanggalnya sudah di sini terekam. Tanpa isi tanggal aja dia sudah sebentar terekam Bapak dan Ibu. Ini tidak bisa dihindari nih Ki. Jamnya dia hadir itu ya, nipnya apa seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini bisa ditambahkan lagi. Ketika nanti dia uh, disuruh mengirim apa, bisa Bapak dan Ibu tambahkan di sini ya. Jadi ini Bapak dan Ibu bikin-bikin, kalau di Soho Form dia bisa tanda tangan. Itu bedanya ya. Itu bedanya Bapak dan cukup ini sebenarnya membuktikan bahwa ini Ki, bahwa waktunya memang waktu yang memang tidak bisa apa namanya, tidak bisa dirubah itu waktunya Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Jadi itu teknik kita membuat daftar hadir. Jadi di zaman sekarang ini seperti ini kita membuat daftar hadir Bapak dan Ibu ya. Karena ini lebih sakti dari tanda tangan ini. Waktu ini. Ya. Jadi yang tahu rahasianya cuman admin saya sendiri yang bikin Niki. Niki modelnya Bapak dan Ibu. Kita di LPMP ditambah kemudian di sini adalah share lokasi ya. Sehingga jaraknya bisa kita lihat Bapak dan Ibu. Di mana orang itu ngabsen. Ya jangan-jangan yang absennya di pantai. Jadi bisa kita lihat Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi itu modelnya tentang formulir yang diperlukan di SPMI kan ini biasanya ya. Ketika nanti Bapak dan Ibu, coba kita lihat, menginginkan bahwa ya apa namanya, misalnya menambahkan apa itu ya, kita tambahkan misalnya. Jadi ini misalnya input file atau input file gitu ya, apa istilahnya, upload, upload file. Jadi ibu bapak, ketika nanti anak-anak atau guru kita disuruh mengirim file, bentuknya misalnya ketika dia apa itu ya, ini kita pilih dia upload file, sini klik ya, ini kita lanjutkan. Nah ini upload filenya, apakah izinkan hanya file tertentu, misalnya seperti tugas yang saya inginkan nanti bentuk Excel, kita izinkan yang tertentu saja sini. Misalnya apa? Spreadsheet, klik. Kalau PDF oke, video oke. Silakan ini dipindahkan ya. Kalau enggak dia bebas nanti ini. Nah, terus kemudian jumlah maksimum file ini berapa? 5 sampai 10, jangan banyak-banyak ya. Misalnya 5 boleh. Kemudian ukuran filenya berapa giga? Silahkan 10 giga, silahkan Bapak dan Ibu. Jadi ini Bapak dan Ibu, ini misalnya harus dia ngirim ya diwajibkan ini. Seperti ini kok. Coba kita lihat di Pratinyo ya. Coba kita lihat. Karena saya tadi sudah ngirim ya. Oh ini dia. Upload file. Sini bisa Bapak dan Ibu suruh ngupload file ya. Sini dia. Kalau sudah di Pratinyo ya. Karena coba kita ubah settingnya. Tidak bisa masih ya. Belum saya isi sana. Tidak Pratinyo. Apa yang belum tadi? Perbaiki setelah upload lain hanya dapat dilihat oleh pemilik. Oh. Kebanyakan kita ngisi tadi, Bapak dan Ibu. Ini tidak mungkin 10 giga orang ngumpul nih. Kita punya 15 kan? Ya. 10 itu aja mega. Ya. Udah. Kita Pratinyo. Ini misalnya
Silakan ini kita upload filenya. Ya, misalnya ini upload. Tidak mungkin kita 10 GB tadi ya kirim, karena satu murid 10 GB kan tidak masuk akal ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Coba kita lihat responnya ya, lihat responnya. Ini dia ngirim tadi. Berarti ini yang dikirim tadi Bapak dan Ibu ya, dokumennya ya. Jadi itu yang dikirim Bapak dan Ibu. Itu sebenarnya dasar-dasar kita membuat Google Form ya. Jadi Bapak dan Ibu banyak sekali ini perlu dieksplor. Silakan Bapak dan Ibu, masih banyak ya yang perlu dipelajari lagi. Ya, saya hapus tanggapannya. Jadi sederhananya seperti itu Bapak dan Ibu, boleh nanti beragam, boleh. Enaknya dia di Google Form ini adalah bisa copy paste ya, cepat sekali. Kalau di Quizzes kan tidak bisa, hanya bisa di Excel. Di sini tidak bisa, kalau di sini dikeplok, copy dan sebagainya. Nah, untuk equation Bapak dan Ibu sudah, kalau mampu sudah ada skripnya ya, Bapak dan Ibu bisa juga lakukan. Kalau tidak mampu kita ubah aja huruf simbol matematik yang banyak itu ke gambar ya, sehingga kita masukkan di sana Bapak dan Ibu. Itu dumun tentang Google Form yang sederhana. Silakan nanti kalau ada hal-hal yang lain yang perlu didiskusikan, yang kembalikan dumun ke host. Silakan Pak Dewa.